Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'. Ikhwatul iman rahimakumullah. Apakah yang Anda bayangkan ketika kata sedekah disebutkan? Mungkin Anda membayangkan seorang yang baik hati memberi makanan kepada orang yang memerlukan, atau seorang yang memberikan sumbangan kepada masjid. Sebenarnya sedekah adalah perbuatan mulia yang telah dianjurkan oleh agama Islam, dan ia lebih daripada sekedar satu tindakan kebajikan. Ia adalah pintu menuju keberkatan dan kesejahteraan bagi seorang muslim. Sedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Saat kita memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan, kita tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga membantu membersihkan hati kita dari sifat kikir dan tamak. Selain itu, sedekah juga dapat membawa keberkahan dalam hidup kita dan orang-orang yang kita bantu. Ada 5 orang yang utama untuk kita berikan sedekah. Yang pertama adalah sedekah memberikan air. Dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Sa'ad bin Ubadah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal?" Nabi SAW menjawab, "Memberi minum air." Hadis riwayat An-Nasa'i. Air adalah salah satu sumber kehidupan yang sangat penting bagi makhluk hidup di bumi. Tanpa air, manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Air juga mempunyai khasiat yang sangat besar bagi tubuh manusia, seperti membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, membantu proses pencernaan, dan mempertahankan suhu tubuh yang normal. Selain itu, air juga mempunyai peran penting dalam ibadah, seperti untuk berwudu dan mandi junub. Tahukah Anda bahwa sedekah tak selalu harus dalam jumlah besar? Memberikan minum kepada mereka yang tinggal di daerah yang kekurangan air bersih ternyata sangat bermanfaat. Kita juga dapat berpartisipasi dengan cara ikut berdonasi dalam program wakaf sumur untuk daerah-daerah kekeringan di Indonesia. Selama sumur tersebut tetap dimanfaatkan, maka pahala juga akan terus mengalir untuk kita. Kemudian yang kedua adalah sedekah kepada orang yang membenci dan memusuhi kita. Dari Hakim bin Hizam, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sedekah manakah yang paling afdal. Beliau menjawab, "Kepada kerabat yang menyimpan permusuhan." Jenis sedekah ini lebih dihargai karena dilakukan dengan tulus ikhlas, tanpa mencari pujian dari penerima sedekah. Sedekah ini membantu melawan sifat angkuh dan dendam dalam diri kita, sehingga kita dapat berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti kita. Selain itu, sedekah tanpa nama juga dapat membantu meredakan amarah dan meningkatkan persahabatan dengan orang yang dulunya menjadi musuh kita. Dengan melakukan sedekah tanpa nama, kita akan mendapatkan 2 kali lipat pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Namun, memberikan sedekah hanya dianjurkan jika tidak menimbulkan konflik di antara 2 orang yang terlibat. Jika memberikan sedekah justru menimbulkan konflik, seperti kerabat yang merasa lebih tinggi dan sombong karena menerima sedekah, maka sebaiknya memberikan sedekah dihentikan. Kebaikan tidak seharusnya mengarah pada perilaku buruk.
Hal yang sama berlaku jika memberikan sedekah justru menyebabkan kerabat merasa terhina dan membenci pemberi sedekah. Jika ini terjadi, memberikan sedekah juga harus dihentikan, karena kebaikan seharusnya tidak memperparah kebencian. Solusi dari hal di atas bisa dicoba dengan cara memberikan sedekah melalui orang lain yang disukai oleh kerabat yang memusuhi kita. Dengan begitu, kerabat yang memusuhi akan mengira bahwa bukan kita yang memberikan sedekah tersebut. Hal ini akan membuat kita bisa memberikan sedekah tanpa harus menyombongkan diri atau memperlihatkan kebaikan yang kita lakukan pada orang lain. Kemudian, yang ketiga adalah sedekah kepada kerabat yang masih membutuhkan. Dari Salman bin Amir radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, sedekah kepada orang miskin bernilai 1 sedekah, tetapi sedekah kepada kerabat bernilai 2 sedekah. Pertama, pahala sedekah, kedua, pahala menjaga silaturahim. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Hadis ini tidak hanya menekankan tentang keutamaan memberi sedekah kepada kerabat, tetapi juga mengajarkan pentingnya menjaga tali silaturahim antar keluarga. Meskipun demikian, memberikan sedekah kepada orang lain juga harus menjadi prioritas yang sama pentingnya. Kemudian yang keempat adalah sedekah ketika kita masih sehat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Kamu bersedekah pada waktu sehat dan kikir, takut fakir dan ingin kaya." Hadis riwayat Muslim. Ketika manusia berada dalam keadaan sehat, manusia cenderung untuk menjadi pelit. Kondisi ini membuat sulit untuk melakukan sedekah. Namun sebenarnya bersedekah pada saat sedang dalam keadaan sehat dan pelit adalah sedekah yang terbaik. Dari Abu Hurairah bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Lalu beliau menjawab, "Kamu bersedekah saat kamu sedang sehat, saat kamu sangat menyukai harta benda, dan saat kamu mengharapkan hidup yang panjang dan takut miskin." Muttafaq alaih. Kemudian yang terakhir adalah sedekah seorang suami terhadap istri. Seorang suami perlu menyadari bahwa pemberian yang diberikannya pada anak dan istrinya termasuk dalam kategori sedekah yang besar pahalanya. Bahkan, sedekah ini memiliki pahala yang lebih besar daripada sedekah sunnah pada umumnya. Rasulullah SAW bersabda, "Uang yang engkau sedekahkan di jalan Allah, uang yang engkau sedekahkan untuk memerdekakan seorang hamba, uang yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, dan uang yang engkau sedekahkan untuk keluargamu, maka yang lebih besar ganjarannya adalah uang yang engkau sedekahkan kepada keluargamu." Hadis riwayat Muslim. Ketika kita mulai mempraktikkan sedekah, kita semakin termotivasi untuk berbuat baik. Memberikan bantuan kepada sesama akan memberikan kebahagiaan yang tak tergantikan. Apakah kita menyadari manfaat besar dari tindakan tersebut? Mari mulailah memberikan sedekah secara teratur, walaupun hanya dalam jumlah kecil. Tindakan kecil tersebut dapat memberikan dampak besar bagi orang yang membutuhkan. Semoga Allah memudahkan dan meridhoi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.